mau nyatakan pujian ini kepada Allah sebagai bentuk ucapan syukur dan pengagungan kita kepada Dia. Dimengerti sungguh besar. Sampai dengan hari ini dengan segala keterbatasan, dengan segala berkat, dengan segala hal yang kau sudah lakukan, ucap syukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu yang luar biasa buat kami. Haleluya. Pagi hari ini biar kami kembali dengar firman-Mu. Iman kami diteguhkan. Pemahaman kami tentang kebenaran firman-Mu semakin diperdalam. Bahkan kami lebih mengenal Engkau melalui firman Tuhan ini. Dasar yang kami bangun semakin kuat. Dan Tuhan, kami rindu momen Paskah menjadi momen kami mengalami kemenangan, mengalami sukacita. Bahkan kami semakin kuat menantikan setiap janji yang Engkau sudah berikan, sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan atas seluruh sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Kami ucapkan selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa biar momen Paskah ini menjadi momen buat Bapak Ibu Saudara semakin semangat di dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan, dalam apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Paskah menjadi momen yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan sedikit mengulang, mungkinan karena kemarin mungkin belum ketika saya evaluasi lagi, saya yang sampai ke Jumat itu belum terlalu tajam, maka saya akan sedikit mengulang, ada beberapa yang saya tambahkan. Momen kematian Tuhan Yesus menganugerahkan pembenaran dalam kehidupan kita, ya, menjadikan kita benar. Dibantu saja, susah. Oke, dalam Lukas 23 ayat 44-49, kita tidak usah baca lagi, Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya menekankan klik lagi. Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-45b, tirai baju terbelah menjadi dua. Saya mengkorelasikan, menghubungkan ini dengan Roma pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mulai 21 sampai 28. Penekanan saya daripada hukum Taurat yang tidak lagi menjadi hukum yang menguasai kita, ya, karena hukum Taurat itu diawali supaya anak-anak Tuhan atau bangsa Israel itu hidup menurut jalan Tuhan, tetapi justru tidak ada, enggak. Dan Roma 3:21 sampai 22 sampai 28 menegaskan bahwa iman percaya kita kepada Yesus bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan
seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan dalam iman karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Ya. Ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, sekali lagi, dan dalam darahnya. Klik lagi. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, kemarin saya sempat singgung hukum Taurat yang baru. Hukum Taurat sudah berubah wajah, berubah bentuk. Hukum Taurat ini disisipkan oleh tipu muslihat iblis dalam bentuk apa? Kebenaran diri sendiri, karena kita sudah percaya, sudah menjadi pelaku firman, sudah sungguh-sungguh kita seperti orang yang kita sudah alim, tidak salah Ibu Saudara, tapi ada dampak yang salah. Dampaknya kita bisa menuntut Tuhan untuk melakukannya, buat memberkati kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Kita bisa menuntut atau kita menjadi sombong rohani, kita menjadi lebih baik dan sebagainya. Atau sisi yang lain, hukum Taurat itu karena kita sudah melakukannya, kita jadi takut dihukum. Ya, kalau kita di hukum Taurat itu hukuman membayang-bayangi hukum Taurat, Pak Bu Saudara. Nah, kita jadi takut dihukum waktu misalnya kita keluar pagi, kita kerja, lupa berdoa lalu nyerempet, waduh, gara-gara aku gak berdoa tadi pagi. Itu hukum Taurat, Pak Bu Saudara. Enggak. Kita berdoa pagi, kita baca Alkitab setiap hari, kita ibadah, kita memberikan persepuluhan, kita memberikan persembahan, kita menabur, berbuat kebaikan, itu bukan supaya Tuhan sayang sama kita. Bukan. Nangkap Bapak Saudara? Itu karena kebenaran yang harus kita lakukan, Bapak Saudara. Ya. Dan ini tipu muslihat iblis ini taruh dalam hati kita, ini menjadi hukum Taurat buat kita. Sehingga kita jadi takut. Kita jadi takut untuk melakukan sesuatu yang rohani. Gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nangkap ya, saya harap Bapak Ibu menangkap ini. Nah, ini tipu muslihat iblis. Semuanya itu karena iman. Oh berarti aku tidak perlu berdoa. Oh ya enggak juga. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti Bapak Ibu Saudara berdoa. Amin. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, pasti Bapak Ibu taat. Gitu loh. Nangkap ya. Jadi dasarnya karena saya mengasihi Tuhan, karena kita ngalami Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Ya. Nah, saya lebih tegaskan lagi. Yuk, klik. Nah, ini Bapak Saudara. Satu lagi. Hukum Taurat, klik lagi. Hukum Taurat itu gagal membuat manusia jadi benar atau dibenarkan. Nangkap ya. Hukum Taurat itu gagal membuat manusia ini jadi benar. Nah, satu-satunya cara untuk manusia dapat dibenarkan adalah dengan penebusan. Nah, pribadi yang dapat menebus manusia haruslah yang tidak ada di bawah kutuk dosa. Jadi nabi-nabi tidak bisa tetap berdosa karena dia ada di bawah kutuk dosa. Itulah sebabnya Allah harus turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia untuk menebus manusia dan memberikan anugerah pembenaran. Amin. Nangkap Bapak Ibu Saudara ya. Saya harap ini cukup dalam Bapak Ibu Saudara, cukup kuat Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tahu kenapa Yesus mengasihi saya, kenapa enggak ada hukum Taurat lagi. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tidak dibayang-bayang oleh ketakutan, tapi dengan ketaatan, dengan mengasihi Tuhan. Bapak, kenapa saya beribadah? Ben aku diberkati. Salah. Saya tekankan lagi. Salah. Kenapa saya sungguh-sungguh sama Tuhan? Biar keturunanku diberkati. Enggak. Yesus datang itu sudah menjadi klaim. Menggenapkan. Karena iman. Bapak Saudara. Ya. Nah, lalu kenapa kok saya masih berdoa? Kenapa kita masih mengalami masalah-masalah dalam lingkungan kita? Karena dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Karena kuasa dosa masih ada. Nangkap Bapak Saudara ya. Kuasa dosa itu membuat dunia ini jadi kacau. Taman Eden yang indah, yang semua damai, yang semua menyenangkan itu jadi kacau. Karena dosa.
Dan kita masih ada di bawah kutuk dosa. Tapi di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara, semua janji Tuhan kita bisa terima di dalam iman. Amin. Amin. Saya tangkap ya. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara punya masalah, kita beriman, Tuhan tolong selesaikan masalah kita. Yes, itu sarana yang Tuhan berikan buat kita. Ya, bukan begini, saya punya masalah, aku dosa apa yo, aku salah apa yo, aku kurang apa ambek Tuhan yo, aku kudu apa meneh yo. Bukan itu. Nangkap Bapak Ibu ya? Bukan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya harap Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan semakin dalam dengan pengertian kebenaran ini, ya. Nah, itu hukum Taurat. Saya nangkap ya. Hukum Taurat Perjanjian Lama itu mengatur manusia, mengatur orang supaya orang itu hidup benar. Tapi hukum Taurat gagal untuk membuat manusia dibenarkan, ya. Satu-satunya cara untuk dibenarkan adalah ditebus. Enggak bisa. Secara alam roh kita ini manusia, semua manusia di bawah iblis. Sudah, karena manusia, Adam dan Hawa, bapak kita, nenek moyang kita lebih memilih untuk makan buah itu. Ya, sehingga lebih memilih karena kehendak bebas. Lebih memilih untuk kehendak bebasnya untuk mau menjadi hambanya dosa. Terus gimana caranya? Ditebus. Nah, ditebusnya melalui, klik lagi. Nah, pembenaran atau justifikasi adalah tindakan, itu anugerah Allah, menghapuskan kesalahan manusia dan hukuman karena dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Perhatikan ini baik-baik, apa yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham. Allah memperhitungkan kebenaran manusia karena ia percaya kepada Yesus. Kita buka dari di saja, Yakobus 2 ayat yang ke-23. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Karena apa? Karena ia percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran kita itu karena kita percaya kepada Yesus. Jadi kematian Tuhan dengan tersabiknya, terbukanya tabir bait suci itu, saya menangkap begini, hukum Taurat udah gak berlaku lagi. Ingat, jangan ditipu melihat iblis. Jangan jadi sombong rohani karena kita menjadi pelaku firman. Tapi kita semakin rendah hati. Jangan kita menjadi ketakutan. Dalam hukum Taurat, dalam ke gereja, kalau gak kerja gak diberkati, kalau gak berdoa gak diberkati, kalau gak melakukan ini gak diberkati. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita taat, bukan karena takut. Amin. Karena takut berarti kita masih terjebak dalam hukum Taurat. Ya, iblis itu paling pinter. Ya, dia bisa pakai rupa malaikat. Iblis paling pinter, dia bisa membuat hukum Taurat dengan wajah baru, dengan model yang baru, Bapak Saudara. Ya, nah, oke. Satu lagi, Bapak Saudara. Di dalam tadi mana? Kejadian 15 ayat yang ke-6 itu sama sih. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, saya tangkap ya Bapak Ibu ya, hari ini ya, yang ini khotbah yang kemarin saya menekankan lagi Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya sudah sampaikan, saya akan lanjutkan khotbah saya dan saya akan tekankan lagi. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu luar biasa. Membuat kita dapat pembenaran. Amin. Ya, jadi kita tidak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sudah setia loh Tuhan.
Tuhan berkati aku toh. Oh enggak bisa. Enggak. Karena itu satu, karena memang enggak ada haknya kita untuk minta itu. Tapi begini Bapak Ibu, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berkat itu paketnya komplit. Termasuk setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut. Percaya enggak masa depan kita itu diberkati Tuhan? Ya, kita harus mengimani itu. Karena Yesus sudah memberkati. Lah kok punya masalah? Ulangi lagi ya. Nah kita masih punya masalah karena dosa. Karena kuasa dosa itu masih ada. Paling enggak ada 3 Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita itu masih punya masalah? Karena 1, karena memang kuasa dosa. 2, karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, karena ketidakpengertian kita. Karena kita berbuat sesuatu yang salah, maka kita punya masalah, gitu ya. Yang ketiga, karena memang iblis yang memang mau membuat kita jatuh, membuat mencelakakan kita. Hah? Paling enggak ada 3, Bapak Ibu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Klik. Yesus bangkit. Nah, wah heboh di dalam kitab, kalau Bapak baca dalam kitab Matius pasal yang ke-28. Matius 28, setelah hari Sabat lewat menjelang penyingsingan fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Bangkit kok ngapain digulingkan? Yesus kan ajaib. Yesus kan bisa langsung bangkit. Buktinya mana? Ya mesti digulingkan dan mesti melihat ke dalam. Dan memang kubur itu kosong. Kan gitu ya. Bukan berarti Yesus nggak berkuasa dong. Kalau dia harus bangkit tanpa kuburnya terbuka. Kenapa harus kuburnya terbuka? Sekali lagi, manusia itu paling rajanya ngeyel gitu ya. Kalau mesti ada bukti baru mau percaya. Kalau dikasih bukti aja gak percaya. Ya, anggap ya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4, ayat Matius 28, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Bukan dibangkitkan. Tapi Yesus dengan kuasanya bangkit. Bapak Saudara. Bukan seperti Lazarus ya. Lazarus dibangkitkan Yesus. Lalu siapa yang membangkitkan Yesus? Dia sendiri. Ya, Yesus sendiri yang bangkit. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Maka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dan berkata kepada mereka salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saya senang ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Perhatikan, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya. Berarti bukan hantu yang enggak tersentuh. Dia bangkit dengan tubuh yang belum ada selama ini. Mati, bangkit, tiba-tiba mak bejudul datang. Gitu. Mak ujuk-ujuk, mak loh, oh Yesus, loh kamu bangkit. Lalu dipeluk kakinya. Artinya terpegang. Halo Bapak Saudara, lihat. Ini nanti ya, tapi dengar ini baik-baik. Saya suka ayat ini. Ini benar-benar menunjukkan bahwa Yesus itu
Dia penebus. Amin. Dia yang menebus kita manusia. Dia Allah dan dia manusia tapi dia juga Allah. Dan apa yang dilakukan itu sah. Dulu sudah mengatakannya sebelumnya, aku akan bangkit. Bangkit beneran. Kebangkitannya bukan roh, tapi kebangkitannya itu terjadi. Oke, dan dia peluk lalu menyembah. Nah, klik lagi. Mayat Yesus dicuri. Masihkah Bapak Ibu ini percaya dengan pernyataan orang-orang di luar sana bahwa mayat Yesus dicuri? Tidak ada, bangkit tidak ada. Mayatnya dicuri. Dengan semua logika, dengan semua yang dinyatakannya, Bapak Ibu Saudara. Klik. Matius 28 ayat 11 sampai 18. Sampai 15. Sudah tercatat di Alkitab kita. Ketika mereka masih tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi para penjaga tahu bahwa ada malaikat dan kuburnya kosong. Sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sebuah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kamu akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh keputusan apa-apa. Maksudnya begini, ayat 14 ini. Kalau kamu tidak ngomong gini, mayat Yesus hilang, lihat Yesus itu jadi tahanan politik juga loh ya. Kalau kamu tidak ngomong gini, kamu akan ditangkap, kamu dianggap ikut lalai, kamu dianggap lalai di dalam menjaga mayat. Karena ini bukan cuma tahanan biasa, Yesus juga termasuk tahanan politik hari itu. Ditangkap ya, tapi ngomong aja dicuri sehingga kamu aman. Ya, kita tangkap ya, masuk akal, masuk akal. Ya, pinter mereka memang. Ya. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Masih percaya bahwa mayat Yesus dicuri? Halo? Mau percaya berita ini? Mau dibuat hoak ya hoak, mau dibuat benar-benar kata mereka. Gitu ya. Tapi buat kita anak Tuhan, masihkah kita percaya bahwa mayat Yesus dicuri? Halo? Masihkah kita percaya bahwa mayat Yesus dicuri? Enggaknya yang mantap loh Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu. Apapun logika, apapun sanggahan orang yang di luar kita harus lihat sebuah kebenaran. Ya, dasar teologinya tadi saya beritahukan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus perlu mati datang? Ngapain Yesus datang dalam dunia kalau gitu? Buat apa? Ngapain perlu ditebus? Karena manusia berdosa. Hukum Taurat tadi dia. Hukum Taurat gagal. Harus ada orang yang menebus. Yang menebus itu tidak boleh orang di bawah hukum Taurat. Bawah kuasa dosa, bawah kuasa dosa. Siapa itu? Ya harusnya Allah jadi manusia. Caranya bagaimana? Cara yang ajaib. Natal kita sudah belajar kemarin. Dengan cara apa? Dia lahir sebagai bayi. Benih yang ada secara natural manusia. Tapi bukan karena hubungan suami istri. Alkitab dengan jelas katakan itu. Lalu apa? Melalui benih ilahi dalam rahim Maria. Lahir sebagai bayi. Lalu pada usia 30 tahun Yesus diutus untuk memberitakan kabar baik kebenarannya. Amin. Amin. Haleluya. Wow, saya sangat bergairah Bapak Ibu. Klik lagi. Nah, sekarang saya mau tunjukkan. Jika Tuhan Yesus tidak bangkit. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit. Oke dah. Anggap saja orang bilang mayat Yesus dicuri, Yesus tidak bangkit. Oke, Alkitab ada di Alkitab. Klik satu. Firman Tuhan yang diajarkan menjadi sia-sia. Mari buka sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, Bapak Ibu akan dapat kebenaran yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara untuk membangun iman kita.
15 mulai dari ayat 4. Kebangkitan Yesus Kristus ya, ayat 4 saja langsung kita mulai. Bahwa ia telah dikuburkan, 15 ayat 14. Oh maka kok gini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Yang pertama, kalau Yesus tidak dibangkitkan, firman Tuhan yang diajarkan itu menjadi sia-sia. Saya menunjukkan ini Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan kita itu sia-sia, maka firman itu sudah lenyap dari dulu-dulu. Lupa, kitab-kitab lain juga ada. Kitab-kitab agama lain juga ada. Coba periksa berapa usia kitab mereka dan berapa usia kitab kita. Coba cek siapa yang tulis kitab mereka dan siapa yang tulis kitab kita. Secara histori, Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu sudah terbukti. Ditulis oleh 40 orang yang berbeda. 40 orang tidak saling ketemu. Ada di antara mereka tidak saling ketemu. Ada di antara mereka yang tidak saling ketemu. Hidup di zaman yang berbeda-beda. Zamannya Abraham dengan zamannya Musa beda banget. Ya. Zamannya Musa dengan zamannya Daud beda. Ya. Peradabannya sudah berbeda. Ya, dan seterusnya. Alkitab ditulis di tempat yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Tapi lihat pesannya. Sama. Enggak ada pesan yang berbeda. Pesannya sama. Manusia berdosa, perlu diselamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Rangkum dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Pesannya sama. Oke. Jadi kalau firman Tuhan itu, kalau Yesus enggak bangkit, firman Tuhan diajarkan sia-sia. Ya. Berikutnya. Iman kita enggak ada artinya. Ya. Iman kita enggak ada artinya. Kalau iman kita enggak ada artinya, gini, maksudnya gini, Bapak. Apakah kesaksian tokoh-tokoh iman itu adalah rekayasa? Bisa. Ya, kebangkitan Yesus itu membuat iman kita ini berarti. Nanti saya tunjukkan. Kalau Yesus enggak bangkit ini loh. Dan memang iman kita ini, saya sering katakan iman kita ini bukan iman yang murahan ya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan iman yang murahan. Tapi iman kita ini penting. Ya. Iman kita itu mengandung kekekalan. Amin. Ya, mengandung kekekalan. Ya, karena iman kita iman kepada Yesus. Memang kita bisa beriman, iman kita kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Turunannya, Bapak Ibu Saudara, kita beriman, kita percaya, kita berharap Yesus menolong kita, menyembuhkan kita. Nah nanti ya di slide yang berikutnya. Lanjut, klik. Kalau Yesus nggak bangkit, rasul-rasul adalah pendusta. Paling tidak ada 12 rasul plus 1 rasul Paulus. Apakah mereka janjian berdusta? Ayo kita berdusta berjemaah yuk. Gitu. Gak mungkin. Kalau orang berdusta, Bapak bisa lihat contoh ya. Waktu Yesus ditangkap gitu, mereka mulai berdusta toh, bersaksi toh. Coba lihat ayatnya. Ya, saya tidak siapkan, saya tiba-tiba ingat saja. Bapak coba lihat ayatnya di Alkitab. Ketika mereka mulai bersaksi tentang Yesus, Alkitab menulis gini, kesaksian mereka itu saling tabrakan, tidak saling terikat. Karena apa? Karena mereka berdusta. Sehebat-hebatnya orang berdusta itu pasti ada kejanggalan. Pasti ditemukan benang merah kejanggalan. Ya, sehebat-hebatnya pencuri atau pembunuh atau apapun yang merancangkan kejahatan, dia pasti ketika bersaksi dia berdusta. Sehebat-hebatnya dusta yang disampaikan, kalau itu tidak benar itu polisi aja pintar untuk menemukan benang merah. Iki bojo gitu ya. Apalagi ini soal kebenaran. Ya. Apa yang disampaikan rasul-rasul itu benar. Karena mereka enggak berdusta. Karena mereka menjadi saksi hidupnya. Lanjut. Enggak ada pembenaran. Kita masih orang berdosa.
Bapak Ibu rasa berbeda enggak ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh, enggak usah ngomong belum bertobat lah. Ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh sama Tuhan dan Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Coba cek. Enggak usah pakai saya membela Tuhan, saya tak ngomong berbeda. Coba cek aja rasa. Serius. Ada banyak kesaksian orang yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mereka rasakan damai, ada rasa tenang. Ini enggak jadi tipu, Bapak. Nah, upah dari pembenaran salah satunya apa? Hati kita ini tenang, damai. Ya. Kita enggak ragu, kita enggak yakin, kita enggak ragu-ragu. Amin. Klik. Kalau Yesus enggak bangkit, ya orang percaya tetap binasa. Kita masih tetap binasa. Kalau kita binasa, bagaimana dengan tanda-tanda kematian Tuhan yang kemarin kita bicarakan? Langit gelap, gempa bumi tirai, lalu wah mereka memukul-mukul tubuh mereka sudah menyaksikan Yesus. Wah aku nyesal aku, iya ini memang Tuhan, wah nyesal sekali. Apa tanda-tandanya? Bapak Saudara, kalau kita tetap binasa, tanda-tanda itu gak akan pernah terjadi. Kematian Yesus dengan tanda keajaiban enggak pernah terjadi. Matius pasal yang ke-27. Matius 27 ayat yang ke-53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun sampai itu orang-orang kudus ayat yang ke-53 52. Itu bangkit, lalu mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kebangkitan Yesus itu juga disertai dengan kebangkitan orang-orang kudus hari itu. Kalau kita tetap binasa, ada kesaksian gini, yang bangkit, iki mang orang apik iki mang orang bener ini. Ternyata ada banyak orang kudus hari itu, kan orang dari kota kudus ya, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mati gitu loh Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan Yesus dan mereka bangkit ketika kebangkitan Yesus. Kalau Bapak masih percaya bahwa Yesus itu tidak bangkit, mayatnya dicuri, orang ini ada kesaksian loh. Ya kesaksian itu membuat gini, meyakinkan kita bahwa kita tidak binasa. Amin. Kita tidak akan binasa, kita akan terima hidup yang kekal. Lanjut. Akhir ini. Nah, kalau Yesus nggak bangkit, orang percaya menjadi golongan orang yang paling malang, orang yang paling celaka. Iya, kalau Yesus nggak bangkit, kita ini jadi orang yang paling bodoh, orang paling malang. Kalau kita orang yang paling bodoh, orang paling malang, tentunya buahnya pasti buruk, ya, buahnya pasti buruk, dan orang Kristen pasti nggak ada lagi sudah nggak ada lagi pasti orang Kristen, udah habis, sudah lenyap dulu. Anggap ya. Kebangkitan Yesus. Amin. Kalau Bu masih percaya Yesus mayatnya dicuri, dengar ini baik-baik. Ini Alkitab saya tuliskan, Rasul Paulus tuliskan ini menjadi dasar yang kuat buat kita. Klik. Nah, hari ini kita belajar kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan dasar bagi iman kita. Oke? Bagi iman kita, memberikan dasar bagi iman kita. Bapak Ibu tahu bangunan ini ya bisa berdiri kokoh, awalnya tanpa ada besi, tapi bangunan ini bisa berdiri kokoh, bisa ada balkon. Kenapa? Karena ada dasar, ada pondasi, ada sesuatu yang menopang di atasnya sehingga kuat. Ya, iman kita kepada Tuhan itu harus ada dasarnya. Bapak katakan, aku orang Kristen ada dasarnya. Dasarnya apa? Kita akan belajar. Karena iman kita kepada Yesus, karena kebangkitannya. Kalau Bapak katakan, aku enggak apa-apa, mau disiksa enggak apa-apa, aku mau sengsara enggak apa-apa, aku sakit, saya sakit lagi, saya ini pakai korset. Tapi tidak pernah menggoyahkan iman saya kepada Yesus. Halo? Ya, kenapa? Karena itu kita belajar, karena kebangkitan. Kebangkitan Yesus memberikan dasar yang sangat kuat. Siapa Yesus yang kita sembah? Dasar iman kita yang pertama. Nah, dasar iman kita bukan mujizat. Halo? Amin.
Dasar iman kita ini bukan mujizat. Mujizat memang panggilan awal kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara panggilan awalnya dengan mujizat. Bapak Ibu sakit disembuhkan. Tapi mujizat bukan dasar, bukan dasar iman kita. Jangan pakai dasar iman kita mujizat. Kenapa? Saya tulis di sini. Mujizat hanya sifatnya event. Sesekali. Temporer. Saya bisa sakit lagi Bapak Ibu Saudara. Loh, saya ngalamin mujizat loh. Saya percaya saya ngalamin mujizat hari itu. Beberapa waktu yang lalu. Wah sakitnya loh, tahu-tahu sembuh. Saya bilang ini boya, ini bandel iki. Wis bilang sasi iki gak mari-mari. Kurang ajar boya iki. Dalam nama Yesus gitu. Saya tak percaya dalam nama Yesus Tuhan bisa sembuhkan saya. Tak percaya. Ya, apapun mujizat itu. Mujizat itu sifatnya temporer. Dan itu kedaulatannya Tuhan. Kita bisa membantah kalau Pak Jokowi bilang bensin naik. Kita bisa bantah kalau Bapak pimpinan kita memberikan keputusan. Ada area kedaulatan yang kita tidak bisa bantah. Termasuk di mujizat. Amin. Jangan taruh dasar iman Bapak Ibu Saudara karena mujizat. Kita bersaksi ya. Puji Tuhan loh, Tuhan berikan mujizat buat hidup saya. Iya, kita bersaksi. Tapi jangan pakai dasar itu menjadi dasar iman kita. Kenapa kamu percaya Yesus? Karena aku disembuhkan. Yang benar gini, saya dipanggil Tuhan melalui kesembuhan. Saya dipanggil Tuhan karena mujizat. Saya dipanggil Tuhan karena pertolongan Tuhan. Tapi kenapa saya percaya Yesus? Karena Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan saya. Amin. Ini bisa Bapak Ibu pulang nanti dites loh sama orang. Bukan saya ngetes, tak tahu. Ngopo sih? Jeng, ngopo sih Kang? Jenengan kok percaya Yesus ngopo? Apa ya? Wis kon ngono ah. Pendetaku ngono ah. Apalagi kalau kita dari keluarga Kristen. Yo bapak ibuku wis Kristen ya, mesti melu Kristen. Itu dasar yang enggak kuat Bapak Saudara. Falsafah di dunia, orang dunia bisa memberikan pengertian-pengertian yang jauh lebih masuk akal. Dengar ini, saya berani katakan. Jauh lebih masuk akal daripada iman kepada Yesus. Tapi dengar baik-baik. Memang percaya Yesus itu harus perlu iman. Enggak perlu buktinya. Amin. Tapi Yesus baik, dia sudah memberikan bukti siapa dia sebenarnya. Haleluya, amin. Bapak Ibu ada madem-madem apa semangat ini? Di hati Bapak Ibu berkobar-kobar atau ya? Saya ini hati saya berkobar-kobar Bapak Ibu. Hati saya ini berkobar-kobar, serius. Hati saya ini sangat berkobar-kobar ini. Wow, saya terima kebenaran ini ya. Bukan mujizat. Kedua, berikutnya. Bukan juga berkat. Dasar iman kita bukan cuma berkat. Ya, kalau dulu dibanding sekarang, ekonomi saya lebih baik sekarang. Kalau dulu dibanding sekarang, saya lebih baik sekarang. Tapi itu bukan dasar iman kita. Ngopo kowe percaya Yesus? Wah aku diberkati kok. Ukuran berkat itu enggak ada batasannya. Kekayaan kita yang hari ini kaya masih ada kaya yang lain. Di atas sultan masih ada sultan. Ya, Bapak Saudara, tangkap ya. Berkat itu enggak bisa jadi dasar untuk kita percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Kalau ukuran kita berkat masih kepada Yesus, berarti Bapak Ibu Saudara masih ada di bawah hukum Taurat. Nah gimana dengan saudara yang di pedalaman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan dia tidak punya mobil, kemana-mana harus jalan kaki. Apakah itu berarti dia nggak diberkati? Berarti dia nggak ada Yesus. Yesusnya KW. Gimana dengan saudara kita yang di China, yang harus masuk penjara karena imannya? Bagaimana dengan rasul-rasul yang matinya martir semua? Matinya martir semua. Berarti mereka nggak diberkati? Bukan. Amin. Jadi bukan karena berkat. Amin. Jadi enggak, Rick? Nah, bukan juga manusia. Saya berani katakan ini bukan karena pendeta hamba Tuhan. Karena pendeta hamba Tuhan hanyalah alat penunjuk arah.
Ya, jangan jadikan hamba Tuhan siapapun itu ya sebagai dasar iman kita. Aku sudah diberkati dengan khotbahnya, dengan pelayanannya, dengan apa yang dia lakukan. Wah, Bapak Ibu Saudara, saya berikan sebuah gambaran. Saya dapat gambaran ini juga dari orang lain. Satu kali Bapak Ibu Saudara mau ke Dieng. Saya belum pernah ke Dieng ya. Kalau ada yang ngajak boleh lah. Satu kali saya Bapak Ibu Saudara disuruh ke Dieng. Mau ke Dieng, belum pernah ke Dieng ini. Wah, entah gimana caranya Google Maps nyasar lah, capek, aduh nyasar, mandek lah, berhenti Bapak Ibu Saudara. Di satu tempat, di pom bensin. Lalu tanya sama petugas pom bensin, Pak, arah ke Dieng itu mana? Oh, jangan mau ke Dieng loh. Wah, ini acaranya. Ini jalannya memang sempit Pak. Jalannya memang kecil, tapi ini potong kompas. Ini Bapak bisa kepotong 1 jam. Ya paling enggak lah. Kalau Bapak misalnya cepat ya 30 menit. Ya, ragu-ragu ya paling 1 jam. Ngepotong 1 jam. Tapi ini jalan jarang orang tahu Pak. Tunjuk jalannya. Wah belok kanan nanti naik gini Pak. Terakhir Bapak akan ketemu nanti ya. Kalau udah mau Dieng, ada pelang. Selamat datang Dieng. Atau ada enggak? Saya enggak tahu. Saya belum pernah ya. Ini saya cuma ini cerita. Saya memberikan gambaran. Selamat datang Dieng. Sebelahnya itu Pak, itu ada restoran Pak. Dan ada hotelnya sih memang. Pak tak beritahu ya Pak ya, di restoran itu ya. Yang paling enak itu sop buntut, sop iga. Mau enak lagi Pak, ada nasi goreng kambing Pak. Wah, tapi kalau sudah tinggi jangan ya Pak ya, jangan. Oh iya makasih. Wah berangkatlah. Wah ketemu Bapak Saudara. Wah temu, wah bener, ngineplah di sana. Di sana, wah tapi karena menikmati dan pemandangannya bagus, wah ada telepon, mulai. Dah Kak Sito, wes pulang. Besok pagi ketemu dengan saya. Pak, gimana Dieng? Sudah. Cerita, saya ketemu sama orang, saya ketemu sama pom bensin. Wah dia itu pinter, nunjuk jalannya. Wah bener. Saya sampai ke Dieng enggak? Enggak. Cuma sampai di tulisan selamat datang Dieng. Belum sampai ke pusat Diengnya itu. Belum sampai ke kawah Diengnya. Selamat datang Dieng. Nah, ke Dieng enggak? Hamba Tuhan, pendeta itu kayak petugas pom bensin itu. Hanya memberi arah. Bapak Saudara, percaya Yesus ya. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada hamba Tuhan itu, dia menyampaikan kebenarannya. Dengan kemampuan fasih lidahnya dia menyampaikan gitu ya. Apapun, hamba Tuhan itu hanya pemberi arah. Dia bukan Tuhan. Tujuannya itu harus sampai Dieng. Bukan sampai di gereja saja. Tujuan Bapak Ibu itu sampai surga. Bukan sampai pelang gereja Bethel Indonesia. Bukan cuma itu. Bukan cuma jadi orang Kristen tok. Bukan. Tapi tujuannya sampai ke surga. Kalau Bapak Ibu hanya berhenti, yang penting aku ke gereja, yang penting saya sudah terima Yesus, yang penting saya ada, dan saya lebih percaya hamba Tuhan itu daripada yang lainnya. Mengkultuskan hamba Tuhan. Itu dasar iman yang tidak boleh. Benny Hinn bertobat. Karena ternyata dia memakai akal manusia. Ada banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Ya, tangkap ya. Jadi dasarnya bukan manusia. Amin. Hamba Tuhan sekalipun. Bapak Ibu harus lihat Yesus lebih dari semuanya. Hamba Tuhan hanya apa? Alat saja. Penunjuk arah saja. Amin. Hari ini saya menjelaskan Bapak Ibu Saudara bukan berarti saya Tuhan. Saya menunjukkan arah. Ini loh Bapak Ibu Saudara. Iman kita kudunya kayak gini. Gitu. Nah gitu. Amin. Ya. Nah klik lagi. Dasar iman kita siapa? Dasar iman kita siapa? Gak kerungu Bapak Ibu Saudara. Dasar iman kita siapa? Haleluya. Amin. Wow. Ini yang membuat kita kuat. Mau bukti apa lagi Bapak? Kalau Bapak Ibu Saudara masih ingin bukti bahwa Yesus Tuhan. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara memang dari dulunya sudah menyangkal Yesus. Kalau Bapak hanya minta bukti Tuhan berkati, kalau engkau Tuhan kau berkati ya. Iya, itu mungkin di panggilan awal. Di panggilan awal ada. Memang Tuhan akan nyatakan itu.
Tapi untuk berikutnya, kemarin saya berikan contoh toh soal Lazarus, ya di Jumat Agung kemarin. Bukan kebangkitan Lazarus yang Tuhan hebohkan, yang Tuhan sedang permasalahkan. Ngerti ya? Bukan tandanya, lihat toh Lazarus bangkit loh. Gak percaya tak kalau Lazarus itu bangkit. Lihat Lazarus. Tuhan tidak mengatakan itu. 3 kali Tuhan katakan apa? Supaya engkau percaya. Pertama belajar percaya. Bukan engkau katakan jika engkau percaya engkau melihat kemuliaan Allah. Tuhan, supaya mereka percaya bahwa engkau mengutus aku. Itu yang Yesus katakan. Amin. Haleluya. Amin. Bapak saudara kasih Tuhan. Saya ingin bapak saudara punya dasar yang kuat. Amin. Iman kita harus didasarkan kepada siapa? Yesus Kristus. Saya harap Bapak Ibu punya cara pandang yang beda ya dari hari ini. Ketika punya masalah, Tuhan jahat. Aku salah apa Tuhan? Kalau itu memang, coba dicek. Tadi saya katakan, jangan-jangan kita yang salah. Bukan kita yang salah. Oh iya, minta ampun sama Tuhan. Memang ini iblis, ini kuasa dosa. Yang ketiga, Tuhan izinkan melalui orang lain melakukan sesuatu yang salah buat kita. Gak apa-apa. Karena kita masih ada di bawah kuasa. Kita masih ada di bawah kutuk dosa. Lah tahu gitu kok kenapa kok Yesus gak langsung menghapuskan aja? Nanti Bapak Saudara, tunggu sabar. Nanti tunggu Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kalau Bapak mau cepat ya minta saja sama Tuhan. Tuhan, aku mau pulang. Itu cepat pasti akan terima keselamatan. Ngerti maksud saya? Nah maksud saya, kalau Bapak gak kerasan aku. Sama kayak Paulus. Aduh rasanya kepingin kemah tubuh ini dibongkar. Aduh enggak, ya wis tapi memang menderita ya sudahlah. Saya harus mengalami penderitaan. Kadang karena sakit, ya saya kena ini, kena boyok apa karena saya berdosa? Enggak, saya lagi mainan sama Mimi itu. Dia masih umur 3, masih lucu-lucunya ya. Masih imut-imut, sekarang amit-amit. Ya masih imut-imut saya mainan, tahu-tahu pas dia, aduh Tuhan, dan sampai sekarang. Enggak apa-apa. Dasarnya saya bukan mujizat supaya Tuhan sembuhkan, bukan. Saya jadi tahu kenapa sih Tuhan aku kok lorong ini. Oh mungkin saya harus saksi pada Bapak Saudara. Kalau saya sakit ini saya tetap sungguh-sungguh melayani. Saya nggak mau cari dasar sakit ini membuat saya meragukan Tuhan. Halo? Amin. Kebukti saya masih sakit Bapak Saudara. Masih. Ya. Ini masih pakai korset, masih pakai koyo, masih terapi, masih. Nggak apa-apa. Tidak mengurangi kasih saya sama Tuhan dan tidak mengurangi kasih Tuhan sama saya. Haleluya. Amin. Ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara tangkap ini baik-baik pesan hari ini, firman Tuhan hari ini. Ya. Dasar yang kuat. Enggak tahu ini direkam atau enggak. Kalau direkam Bapak Ibu Saudara putar ulang, kalau mulai ragu-ragu putar ulang video ini, dengerin lagi video ini. Kalau Bapak mau PowerPoint saya siapkan PowerPoint saya dengan semua penjelasannya ada di bawahnya. Saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dengerin baik-baik. Ya. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Haleluya. Coba ngomong sama kiri kanan, bilang, Pak, Bu, kamu orang beruntung ya karena Yesus. Ya, ngomong. Gantian, ngomongnya gantian, jangan ngomong bareng-bareng. Kalau ngomong bareng sama sing ngrungokne. Bilang, ayo gantian. Pak, Bu, Nak, siapa lagi ngomong sama anaknya, sama tetangganya bilang, kamu orang yang paling beruntung ya karena Yesus. Ya, amin. Haleluya, beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Terlalu besar
selamatkanku, kini ku hidup menangkanmu. Amin. Mau senangkan Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Benar Tuhan, terima kasih. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Katakan kepada Dia, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan kepada Dia, Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Saya mau Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini sendiri tanpa musik, dengar telinga Bapak Ibu Saudara dan mulai bangun iman. Ya, aku ada ini karena Yesus. Aku diberkati karena Yesus. Aku masih menderita, tetap aku mau mengasihi Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan pujian ini sampai Bapak Ibu Saudara dengar suara Bapak Ibu Saudara sendiri. Terlalu besar, ya kasih-Mu Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Mari dengan lebih yakin lagi katakan bersama-sama. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
Allahku nyanyikan. Mari berikan pengagungan kepada Dia. Haleluya. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku selamanya. Ekspresikan kepada Dia dengan mengangkat tanganmu, dengan pengagungan dari hatimu. Haleluya. Tuhanku besar, besar Allahku nyanyikan besar Allahku selamanya, selamanya besar ajaib Tuhan, selamanya besar
pribadinya memuaskan Bapak Saudara. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bertobat karena selama ini Bapak Ibu Saudara menuntut Tuhan. Bapak Ibu Saudara hidup dalam hukum Taurat. Hari ini kita mendengar firman-Nya. Hari ini kita dengar kebenaran-Nya. Haleluya. Ya, Yesus harus tetap jadi Tuhan atas hidup kita. He is still God. Dia tetap Tuhan apapun terjadi. Syakaraya Bataka, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syakaraya Bataka, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapak. Hamba berdoa sempat yang dengar kebenaran ini Tuhan, maupun yang secara online, ataupun nanti kami yang mendengar Tuhan, dalam pengulangan video, dalam pengulangan khotbah ini, kebenaran ini Tuhan. Hamba berdoa biar terjadi terobosan kebenaran, pewahyuan kebenaran, dasar yang kuat kembali ditekankan, ditegakkan, dikokohkan, untuk supaya bangunan iman kami, kehidupan kami tetap kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Apa yang sudah dilakukan buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Sekali lagi meminta Engkau meteraikan kebenaran ini. Biar jemaat Tuhan boleh mengalami terobosan dalam kehidupan mereka. Di dalam iman yang tetap kokoh. Dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sudah diberkati firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya harap Bapak Ibu Saudara ibadah ini menjadi ibadah yang kalau Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya, Bapak Ibu Saudara semakin dikuatkan. Amin. Ya, diteguhkan. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini mungkin akhirnya dibukakan, wah aku ya salah ya. Aku pengen ini mari. Aku pengen ini sembuh, aku pengen ini selesai masalahku. Saya sempat menyangkal Tuhan dalam hati kecil saya. Hari ini saya dengar firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Saya mau dasar ini saya letakkan sebagai gembala Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin Bapak Ibu Saudara punya dasar yang benar dalam pengen kita akan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendoakan anak-anak kita yang akan ujian SD dan SMP. Tapi saya mau pengumuman dulu. Jadi Senin besok tetap ada coffee morning. Lalu hari Rabu ada kaum pria, ya, ada kaum pria jam 6 sore tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara, hari Kamis nanti, hari Kamis
Gereja kita melayani mesbah doa sepakat ya. GBI, BPP mengadakan mesbah doa mulai setiap jam. Nah, Jawa Tengah dan DIY ini kebagian di hari Kamis jam 5 sampai jam 6. Dan besok Kamis gereja kita yang melayani. Memang lewat Zoom, Bapak Ibu Saudara saya akan bagikan link Zoom-nya. Bapak Ibu saya ikut sama-sama ya. Ini terbuka untuk umum, bukan cuma untuk hamba Tuhan saja, tapi untuk semua orang ya, semua jemaat. Jadi gereja kita akan melayani dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Berdoa bersama-sama dengan hamba Tuhan memang tidak banyak sih karena terbagi-bagi ya. Tapi menjadi rantai doa untuk seluruh gereja GBI di Indonesia maupun di luar negeri ya. Karena anugerah Tuhan kita kasih kesempatan untuk melayani hari Kamis jam 5 pagi. Kita mulai, nanti linknya saya akan bagikan di grup keluarga GBI. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Secara satu aja pengumuman gereja kita. Ayo anak-anak yang ujian besok, silakan maju. Mari kita berdiri sama-sama sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Yang SMP juga boleh. Ayo, mana? SMP, SD? Ya. Ayo silakan. Yang SMP-nya malu-malu, mana SMP-nya? Mungkin di depan, dipanggil aja di depan. Ada Jason. Dipanggil aja yang SMP kelas 3. Ya, mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa buat anak-anak kita. Haleluya. Ayo berdoa. Maju Jason. Ya, mari arahkan tangan kita buat anak-anak kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak, apapun yang kalian pelajari, yang kalian sudah siapkan, Yusuf sampaikan, tetap andalkan Tuhan ya. Kita berdoa minta Tuhan memimpin kalian. Ya. Haleluya. Shikaraya masyandara batasyakaraya. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, buat anak-anak kami, Engkau berikan hikmat, berikan kemampuan untuk menghadapi ujian besok, Tuhan. Mulai besok, meminta Engkau yang memampukan, jagai kesehatan mereka, Engkau jagai Tuhan, biar mereka boleh menjalani, mengikuti setiap pelajaran, setiap ujian yang diberikan. Tuhan, mereka boleh mengerjakannya di dalam hikmat Tuhan. Kami sehati berdoa, kami minta Engkau tambahkan sekali lagi Tuhan hikmat-Mu. Tambahkan kemampuan-Mu Tuhan. Tambahkan ya Tuhan. Tuhan, biar mereka boleh melihat bahwa Engkau menyertai mereka. Bahwa Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau ada dalam hidup mereka. Engkau ada ketika mereka harus mengerjakan. Semua peralatan yang dipakai, Tuhan Engkau menolong. Biar mereka boleh mengerjakan dengan semua peralatan, semua sumber daya yang ada. Dan sekali lagi meminta penyertaan-Mu atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali. Tanyakan pujian sekali lagi. How great is all God, sampai kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan.
Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Apa yang sudah Engkau kerjakan itu Tuhan, luar biasa. Kami mau katakan bahwa hanya kepadamu Allahku, aku tenang. Hanya kepadamu Allah itu cukup bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa kami tidak lagi hidup dalam hukum Taurat. Kami tidak lagi hidup dalam kutuk lagi Tuhan. Karena Engkau yang sudah membenarkan hidup kami ya Bapa. Karena Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Itu yang sudah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kuatkan kami, teguhkan kami, iman kami untuk terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Apapun situasi Tuhan, keadaan Tuhan, kami mau tetap terarah kepada Engkau Yesus Tuhan. Engkau Allah yang mampu menjamin hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau yang sudah membenarkan kami Tuhan, maka kami mampu untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan untuk Engkau. Kami mau menyenangkan hidup, menyenangkan Engkau Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini, itu karena kami mau menyenangkan Engkau. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. 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 Kami mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Mau hidup kami. Karena pengorbanan-Mu Tuhan terlalu besar kepada kami Tuhan. Pengorbanan-Mu besar kepada kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau jaga hidup kami. Kami tetap mau jaga hidup kami, tetap kudus di hadapan Engkau. Tetap layak di hadapan Engkau Tuhan. Tetap berkenan kepada-Mu Tuhan. Tuhan kami enggak mau Tuhan. Kami enggak mau Tuhan. Pengorbanan-Mu itu sia-sia dalam kehidupan kami. Tuhan kami mau terus jaga hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai pada akhirnya Engkau datangi kedua kali. Engkau dapatkan kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih tetap berkenan kepada-Mu Tuhan. Tidak bercacat salah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami sedang jemaat-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang mengasihi Engkau. Engkau tahu kesetiaan kami. Engkau tahu Tuhan ketekunan kami Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau memberkati hidup kami. Engkau tahu apa yang Engkau mau Tuhan buat kami. Engkau memberkati. Bahkan Engkau lebih tahu Tuhan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kau memberkati persembahan ini. Kami mengasihi-Mu, Kau memberikannya ini. Supaya pekerjaan Tuhan terus bisa berjalan. Karena pekerjaan Tuhan ini perlu support dari kami. Berkat-Mu atas keuangan ini. Hikmat-Mu atas yang mengelola keuangan gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang memberikan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Katakan tangan bagus yang dikasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pulanglah dan bawalah kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam iman yang kuat teguh. Di dalam iman yang tertujukannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah segala berkat-Nya, damai sejahteranya, kasih karunia, segala kecukupan Tuhan akan nyatakan. Percayalah Bapak Saudara bahwa Dia menyertai Bapak Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya menerima berkat dari Tuhan, mari kita beri sorak-sorai yang meriah.